Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kisah Santun Islami. Keislaman sahabat Umar dan sahabat Hamzah terdengar juga ke negeri Habasyah, Ethiopia. Di negeri rantau itu, mereka mendengar bahwa Mekah telah aman. Apalagi kini dua orang yang sangat berpengaruh telah menyatakan keimanan mereka. Demi mendengar berita tersebut, beberapa sahabat memutuskan untuk kembali ke Mekah. Setelah melihat kondisi Mekah, banyak pengungsi yang merasa kecewa. Kabar yang sampai pada mereka sangat jauh dari kenyataan. Api permusuhan masih membara di sana. Mesin penindasan terus menggelinding, melumat siapapun yang berani berpaling dari berhala-berhala yang diam mematung. Pemerasan terhadap keyakinan masih berlaku keras bagi pengikut baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah, para sahabat kembali diizinkan melakukan hijrah ke Ethiopia yang kedua kalinya. Tercatat sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan ikut dalam perjalanan kali ini. Di antaranya adalah Ja'far ibnu Abi Thalib beserta istrinya, Asma ibni Umais, Mikdad ibni Al-Aswad, Abdullah ibni Mas'ud, serta Abdullah ibnu Jahsy yang juga didampingi sang istri. Hijrah yang kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Hal itu tidak aneh karena kaum Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan. Keamanan lebih diperketat agar mereka tidak kecolongan untuk kedua kalinya. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya para sahabat tak terkejar dan selamat sampai tujuan. Hidup damai di bawah perlindungan seorang raja yang adil dan tak pernah berbuat zalim. Mendengar kabar ini, kaum Quraisy berang bukan main. Mereka telah lengah dan dipermainkan oleh orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata. Para pembesar blingsatan menyiapkan siasat untuk menyeret kembali para pengungsi itu. Otak mereka pontang-panting. Panik serupa tikus berhadapan dengan seekor kucing di sebuah lorong buntu. Lari ke sana kemari mencari ide paling tepat untuk membujuk Raja Habasyah agar mau menyerahkan beberapa sahabat Rasulullah. Menurut perhitungan mereka, jika para pengungsi itu dibiarkan, maka tidak mustahil kelak akan menjadi komunitas berbahaya yang mungkin akan meningkatkan berpuluh kali lipat jika para mu'alaf lain bergabung dengan pengikut Rasulullah ini. Akhirnya sebuah gagasan tercetus untuk menyikapi semua itu. Diutuslah dua orang pilihan untuk menemui sang raja di negeri Habasyah. Di tangan dua orang inilah, kaum Quraisy menaruh harapan besar untuk menyeret para sahabat dari tempat mereka berlindung. Sebelum berangkat, pembesar-pembesar Quraisy telah menyiapkan beberapa cindera mata untuk para pejabat Raja Habasyah. Kulit-kulit binatang yang termahal dan terindah juga telah mereka siapkan sebagai suap bagi sang raja. Dua utusan itu adalah Abdullah ibnu Abi Rabi'ah dan Amru ibni As ibni Wa'il. Tugas pertama adalah meruntuhkan hati para pejabat dengan menyerahkan berbagai hadiah. Ketika misi itu selesai, maka beranjaklah pada tahap yang kedua, mempengaruhi raja. Tentunya siasat ini berani mereka lakukan jika para pejabat dapat diajak bekerja sama. Berangkatlah dua orang utusan Quraisy dengan semangat sebagai kepercayaan sukunya. Sesampainya di sana, mereka langsung menebar pesona, membagi-bagikan barang berharga kepada para pejabat kerajaan sambil melontarkan tuduhan keji pada para pengungsi. Budak-budak bodoh telah berlindung ke negeri sang raja. Mereka telah meninggalkan agama kaumnya tetapi tidak akan memeluk agama kalian. Mereka datang dengan membawa agama baru yang belum kita kenal.
Kata utusan itu, langkah pertama berjalan lancar. Pejabat kerajaan dapat mereka taklukkan. Mereka berhasil membuat hati para pejabat luluh ke lantai dan bersedia membantu merayu raja. Tentunya ini adalah kerjasama berpamrih dari kedua belah pihak. Para pejabat ingin mendapatkan berbagai cenderamata yang menggiurkan, sementara utusan Quraisy menghendaki kembalinya pengikut Muhammad. Dengan begitu, perjalanan menghadap raja nyaris tak menemui hambatan. Di hadapan raja, mereka langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Wahai baginda raja, sesungguhnya budak-budak yang bodoh telah berlindung di negerimu. Mereka telah meninggalkan agama kaumnya dan tidak memeluk agama Paduka. Mereka datang membawa agama baru yang belum kami dan Paduka kenal. Kami diutus untuk membawa mereka kembali. Ketahuilah, mereka telah mencoreng muka dirinya sendiri dan mencemarkan nama baik kaumnya." Ketika dua orang utusan itu mengobrol kata, para pejabat kerajaan yang telah berjanji membantu segera mengiyakan mereka berdua. Namun Raja Habasyah bukanlah orang yang bebal. Beliau adalah seorang bijak yang tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa mengetahui duduk masalah dari dua belah pihak. Apalagi yang dibicarakan ini adalah orang-orang bebas, bukan bromocorah ataupun buronan pengacau keamanan negara. Untuk itu dipanggillah para pengungsi itu. Saat mereka menghadap di ruang pertemuan telah berkumpul raja, berikut beberapa punggawa kerajaan serta para uskup yang menyandang kitab suci. "Agama apa yang kalian anut sehingga berani murtad dari ajaran nenek moyang kaummu? Tidak menganut agamaku ataupun agama lainnya?" tanya sang raja. Beruntung di antara sahabat yang hijrah ada Ja'far ibni Abi Thalib. Dialah juru bicara paling cakap di antara mereka semua. Dengan tenang Ja'far menjawab, "Dahulu kami adalah orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutus hubungan kerabat, memusuhi tetangga, menindas kaum yang lemah adalah kebiasaan kami, Raja. Hal itu terus berjalan hingga Allah mengutus seorang nabi dari golongan kami sendiri. Seseorang yang kami ketahui asal-usulnya, kejujurannya, sifat terpercayanya, dan terjaganya dari perbuatan tercela. Dia mengajak mengesahkan Allah dan menyembahnya, memerintahkan kami berkata jujur, menjalankan amanat, menyambung tali persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, meninggalkan perbuatan yang diharamkan dan pertumpahan darah. Melarang kami berbuat jahat, berbuat dusta, memakan harta anak yatim, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, dan memerintahkan menyembah Allah. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, memerintahkan kami melakukan sholat, zakat, dan puasa. Kemudian kami membenarkannya dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawa Nabi yang diwahyukan dari Allah, mengharamkan hal-hal yang diharamkan kepada kami, dan menghalalkan sesuatu yang halal kepada kami. Hingga akhirnya masyarakat memusuhi kami, menyiksa kami, dan memfitnah agama kami, agar kami menyembah berhala dan menghalalkan hal-hal yang keji. Ketika mereka mendesak, menganiaya, dan menghalang-halangi menjalankan agama kami, maka kami keluar ke negeri Paduka. Kami tidak memilih kecuali hanya pada Paduka. Kami mengharap tidak diperlakukan sewenang-wenang ketika di sisi Paduka." Raja Najasyi berkata, "Apakah kamu membawa sesuatu dari Allah yang disampaikan oleh Nabi?" Ja'far menjawab, "Iya." "Bacakanlah padaku," perintah raja. Ja'far kemudian membacakan permulaan surat Maryam. Ayat-ayat itu merampas kesadaran Raja Najasyi serta para uskupnya.
Kesadaran adanya hubungan kesatuan antara ajaran yang didakwahkan Muhammad dan juga Isa putra Maryam. Raja Najasyi masyghul. Ia menangis sehingga jenggotnya basah air mata. Para uskupnya juga menangis. Air mata mereka terurai, membasahi Alkitab yang dipegangnya. Najasyi berkata, "Sesungguhnya ajaran ini dan yang dibawa Isa bersumber dari satu lentera miskat. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua." Pertemuan pertama dengan Raja Najasyi berakhir kegagalan bagi dua utusan Quraisy. Sebaliknya berbuah ketenangan di kalangan para pengungsi. Setidaknya setelah pertemuan itu, mereka bisa tahu bahwa Raja Najasyi benar-benar beriktikad baik, berkenan memberikan perlindungan. Meskipun begitu, Amru ibnu As belum menyerah. Keesokan harinya ia kembali menghadap raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, sesungguhnya mereka mengatakan sesuatu yang sangat mencengangkan tentang Isa ibnu Maryam. Panggillah mereka dan tanyakanlah tentang hal itu." Pernyataan ini sengaja diutarakan untuk memancing kemarahan raja yang beragama Kristen itu. Raja Najasyi kemudian mengutus seseorang untuk mengundang kembali kaum Muhajirin. Ketika utusan itu datang, kaum Muhajirin yang telah mendengar bahwa mereka akan ditanya tentang Isa putra Maryam langsung berkumpul. Sebuah pertanyaan keluar dari salah satu mereka. "Apa yang akan kita katakan jika ditanya tentang Isa ibnu Maryam?" "Demi Allah, kita akan mengatakan sesuai yang telah difirmankan Allah dan disampaikan oleh nabinya. Itulah kenyataan yang sebenarnya," sahut yang lain. Ketika mereka menghadap, sang raja bertanya, "Apa pendapat kalian tentang Isa ibnu Maryam?" Ja'far menjawab, "Pandangan kami tentang Isa sesuai dengan apa yang telah diajarkan Nabi. Dia, Isa, adalah hamba Allah, utusan Allah, Ruhullah, dan kalimatnya yang ditiupkan pada Maryam, wanita perawan yang tekun beribadah." Setelah mendengar jawaban tersebut, Raja Najasyi lantas memungut sebatang kayu sambil berkata, "Demi Allah, sedikit pun tidak ada perbedaan tentang Isa ibnu Maryam dengan yang kalian utarakan itu, meskipun hanya sepanjang kayu ini." Mendengar itu, pejabat istana menghela napas. Raja melanjutkan, "Demi Allah, kalian boleh undur diri. Kalian aman di negeriku. Siapapun yang mencaci kalian, maka harus menanggung akibatnya. Aku tidak suka ada suap pada diriku yang bisa menyakiti salah seorang dari kalian." Kemudian raja menghadap pada para pejabat kerajaan. "Kembalikan hadiah itu pada mereka berdua." Perintahnya kepada para pejabat, "Aku tidak butuh semua itu. Demi Allah, semenjak kerajaan ini dikembalikan kepadaku, Allah tidak pernah mengambil suap dariku. Apakah pantas jika kemudian aku meminta suap, sehingga rakyat tidak mematuhiku, namun aku yang mematuhi mereka?" Akhirnya dua utusan itu pergi dengan membawa malu. Semua yang mereka bawa dikembalikan semua. Sedang orang-orang muslim tetap tinggal di negeri Habasyah, berdampingan dengan tetangga yang bersahabat.